semakin sedikit pohon, maka akan sedikit sumber air. Kalau semakin sedikit sumber air, maka kebutuhan air di warga desa tidak akan terpenuhi, akan merembet ke semuanya. Dan saya sangat setuju sekali. Mungkin ada beberapa pohon yang diperkirakan itu menjaga mata air yang ada di desa itu dikasih kain awan semua. Supaya apa? Supaya warga desa atau siapapun itu ngajeni bahwasannya pohon ini adalah makhluk Gusti Allah yang turut menjaga manusia juga, menjaga sumber-sumber airnya. Oke, ngoten mawon, monggo kita mau sendiri, monggo kita saling memayu-ayuning Tuwono, memayu-ayuning jagat, dan saling menjaga kerukunan antara warga penduduk dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Aneka bentuk seni keindahan tak lahir begitu saja dari alam. Dalam ilmu Jawa, ada sebuah pencatatan yang bermula dari proses perenungan dan penelitian atau biasa disebut dengan ilmu titen. Begitulah cara para sesepuh Jawa yang sejak dulu memiliki sebuah tradisi untuk melestarikan alam. Contohnya, ketika hendak membuat sumur, para sesepuh akan meletakkan 3 lembar daun talas di atas permukaan tanah. Bila keesokan paginya daun tersebut basah karena tetesan titik-titik air, maka bisa dipastikan di bawah permukaan tanah tersebut terdapat sumber air dangkal. Bila tanah tersebut gersang, maka para sesepuh moyang akan menanam bibit-bibit pohon besar dengan perakaran kuat untuk resapan, agar alam Daksinarga bersedia mengeluarkan air dari perut bumi ke permukaan. Lalu, inilah sebuah jawaban yang selama ini menjadi pertanyaan tentang makna simbol warna merah, hitam, dan putih. Terdapat 3 warna atau triwarna atau tigan atau biasa juga disebut dengan telon. Adalah lambang dari 3 kesatuan yang menyatu dan senantiasa harus tetap dipersatukan, yaitu hitam bumi yang melambangkan tanah, merah darah yang mengalir melambangkan air, dan putih awan yang melambangkan langit serta udara. Ketiganya selalu menjadi lambang bendera atau panji-panji yang dalam bahasa Jawa disebut dengan umbul-umbul. Umbul-umbul 3 warna itulah yang kemudian digunakan sebagai tetenger atau sebuah penanda. 3 warna penanda yang digunakan untuk ngelangse atau membalut pohon di dekat mata air selayaknya selimut. Langse berarti penutup, sebuah kain penutup yang digunakan sebagai simbol tetenger. Putih mori dan hitam putih poleng lebih sering dibalutkan pada pohon atau benda-benda yang secara filosofi bermakna ekologi dan sejalan dengan prinsip konservasi. Ritual ngelangse dilakukan dengan memperhatikan unggah-ungguh, sopan santun oleh juru kunci terpilih atau sesepuh pada 2 raksasa yang senantiasa menjaganya. 2 raksasa terpilih yang biasanya berasal dari bangsa ringin dan randu alas. Pohon-pohon dari famili beringin atau ficus dan randu alas atau bombak seiba. Tidak semuanya diberi penanda, hanya yang terpilih dan dianggap sakral saja. Kemudian, sumber-sumber air tersebut terbagi atas beberapa warna penamaan. Sebuah tanah terbuka yang memunculkan air disebut dengan sumber. Bila sumber itu perlu digali untuk memunculkan mata air, maka disebut dengan sumur. Bila sumber dari sumur tersebut menjadi besar meluas dan perlu untuk dibendung, maka disebut dengan lumbung. Bila terdapat sebuah sumber yang membentuk sebuah kolam di dekat daerah aliran sungai, maka disebut dengan sendang kecil. Bila kolam sumber itu jauh atau tidak berada di dekat sungai, maka disebut dengan sendang gede atau besar. Bila kolam sumber itu berada di daerah pegunungan, maka sendang itu disebut dengan lelumbon yang bentuknya lebih besar seperti telaga. Dan bila sumbernya berasal dari bawah tanah yang menyembul ke atas, maka sumbernya disebut dengan umbulan. Sebaliknya, jika sumber tersebut hanya berupa rembesan, maka sumber itu disebut dengan tanah rawa jombor atau jombok karena biasanya berada di daerah cekungan atau biasa disebut dengan ledok.
Sebuah kolam yang berasal dari bendungan aliran sungai atau kalenan disebut dengan embung. Aliran dari embung disebut dengan pancuran atau grojogan. Apabila kolam di dekat sungai kalenan itu terbentuk secara alami, maka disebut dengan kedung. Sebuah tanah lapang yang membentuk cekungan dan berada di tengah pegunungan atau perbukitan yang menjadi tempat tampungan air disebut dengan telaga atau ranu. Aliran air sebagai sumber dari telaga atau ranu itu disebut dengan kenteng. Aliran dari telaga ranu dialirkan ke bawah yang kemudian disebut dengan jala atau jaladri. Jaladri segara jagat sumbering panguripan, mata air sebagai sumber penghidupan.